Taufan Pawe ancam kader beringin tak dukung Prabowo Gibran, caleg Golkar Goa minta maaf pilih Anies. Oke, terus yang gue dengar juga caleg-caleg dari Golkar juga setengah hati ya untuk mengkampanyekan Prabowo Gibran. Betul. Bisa dilihat dari masih minimnya alat kampanyenya Prabowo Gibran kan yang pasang oleh Golkar gitu. Apalagi terutama di daerah Sumatera. Banyak yang cerita ke gua, dia bilang kita nanti dulu caleg dulu aja, Prabowo Gibran nanti. Kita lihat nanti hasil respon di publik seperti apa, baru mungkin di last minute atau nggak menjelang pemilihan kita baru pasang Prabowo Gibran itu. Melakukan sebuah perubahan, kita pasti ganti presiden dan presidennya pasti Anies. Dalam kajian saya bahwa hari ini sebagai kader Golkar, sebagai orang yang pernah dipersangkakan oleh Golkar, saya tidak tegak lurus karena dari awal begitu besarnya partai Golkar ini seharusnya mengusung kadernya sendiri. Bahkan hari ini Golkar tidak mampu melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa ini dari kadernya sendiri. Padahal kita punya kader yang begitu banyak dan partai ini pemenang kedua yang terbesar. Nah, sebagai kader saya tidak tegak lurus karena komitmen kader Golkar serepublik ini saya yakin sama dengan saya, tetapi ada bedanya. Karena saya tidak ingin menjadi orang yang munafik, hati kader-kader Golkar Provinsi Riau banyak mengatakan bahwa kita mesti dukung Anies untuk jadi presiden agar bangsa ini melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, kayak ini mereka seperti tidak mendapatkan kotel efek dari Prabowo Gibran. Betul. Karena mereka menilai dalam Pilpres kali ini yang paling besar mendapat satu kotel efek adalah Partai Gerindra sendiri. Iya, Gerindra diyakini atau diprediksi itu bisa mengalahkan perolehan kursi PDIP loh. Oh ya, prediksi boleh-boleh saja gitu kan. Cuman nanti kita lihat aja. Memang seru sih kalau memang kemudian Gerindra bisa loncat sampai nomor 1 gitu ya. Berarti akan ada pergantian di DPR juga kan dari sisi ketua DPR kan. Pasti. Ngomong-ngomong soal baliho di kubu 02, gue juga melihat kecenderungan yang sama sih untuk Demokrat. Nah, ya kan? Demokrat tuh gue pasang, gue lewat tol gitu di Serpong ya. Itu jauh sekali. Hati-hati loh, rumahnya ketahuan di mana lo bilang Serpong lo sih. Gue lewat tol di Serpong itu pasang baliho gede Demokrat tapi nggak ada Gibrannya. Demokrat bersama Prabowo gitu kan, padahal ini dua pasang sepasang capres cawapresnya adalah Prabowo Gibran gitu. Dengan kawan lain termasuk yang calon Pak Ganjar, saya dekat semua Pak Prabowo, tapi saya tertarik dan terikat dengan Pak Anies, sehingga saya sebagai orang Golkar ya dengan konsekuensinya kan harus ada risiko. Saya sudah hampir 40 tahun di Golkar, saya anggota DPR 2 periode dan Bupati 2 periode, DPR saya 2 periode tahun 92 97 dan Bupati Silat, Bupati tahun 2005 dan 2015 sampai 2016 kemarin 2021 baru selesai jadi Bupati. Apa yang bikin tertarik sih Pak akhirnya bergabung bersama tim Anas Amin gitu kalau misalnya dilihat gerakan perubahan atau ada visi misi yang cocok dengan Bapak begitu? saya melihat visi misi ini kan menyentuh sekali dan ini secara komprehensif ini menyentuh pada seluruh bangsa. Di internal Gerindra sendiri belum cukup puas dengan capaian itu. Karena apa? Kalau kita akumulasi dukungan partai-partai politik atau suara-suara partai politik yang ada di DPR, mestinya lebih dari dari 40% itu. Ya, dan jangan lupa ada tambahan suara Jokowi. Persis. Nah itu yang membuat mereka cukup gelisah nih yang gue dengar bahwa kenapa dengan dukungan partai politik ini, sebanyak itu ada Jokowi juga, sama Jokowi masih 40%. Itu pun masih jauh layarnya. Mereka kan mengincarnya kan satu putarannya harus 50% lebih kan. Nah, itu belum sampai di situ tuh Sen Pram. Itu yang membuat internal koalisi terutama Gerindra cukup resah dengan hasil survei, meskipun mereka sudah unggul ya dalam beberapa kali survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga. Partai Golkar ancam beri sanksi tegas jika ada calon legislatif atau caleg yang melanggar perintah dalam menghadapi pemilu 2024. Pertama, Partai Golkar diwajibkan para caleg untuk melaporkan dana kampanye mereka
Kedua, sanksi berat menanti jika ada caleg yang memberikan dukungan terbuka kepada capres dan cawapres lain selain Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPD 1 Golkar Sulsel Taufan Pawe menegaskan, caleg yang tidak melaporkan dana kampanye mereka akan menghadapi konsekuensi serius, termasuk ancaman tak dilantik andai terpilih pada perebutan kursi legislatif. Sanksinya kalau terpilih, tidak akan diusulkan untuk menjalani pelantikan. Kalau masih dalam proses, dia bisa didiskualifikasi. Kalau Taufan Pawe di Hotel Mercure, Makassar, Minggu 10 Desember. Sebagai bentuk keseriusan Golkar dalam Pilpres maupun Pileg 2024, Taufan Pawe kumpulkan kader dan caleg DPRD Sulsel dari 11 dapil. Tujuannya agar para kader dapat menyerap ilmu dan pengetahuan untuk diimplementasikan. Karena aplikasi ini sudah harus dipahami. Karena apabila tidak diterapkan maka mengandung sanksi. Sanksinya tidak main-main. Bisa didiskualifikasi atau setelah dinyatakan dia menang, tidak diusulkan untuk KPU untuk dilakukan pelantikan. Tegas Taufan Pawe. Oleh karenanya, Taufan sangat meyakinkan karena Partai Golkar melakukan bimtek ini adalah langkah untuk mempersiapkan para caleg-caleg untuk tata asas dan patuh regulasi yang ada. Sebelumnya, politisi Partai Golkar Kabupaten Goa Andi Muhammad Ishak menyatakan dukungan kepada Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sejatinya Golkar adalah parpol pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sementara Anies Muhaimin diusung Nasdem, PKB, dan PKS. Andi Muhammad Ishak berani menyatakan mendukung Capres yang berbeda dengan usungan parpolnya. Saya mendukung calon Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar karena sejalan dengan hati nurani saya, kata Andi Muhammad Ishak kepada wartawan di Goa Rabu. Andi Muhammad Ishak merupakan mantan Ketua DPRD Goa periode 2018-2019 dari fraksi Partai Golkar. Saat ini Andi Muhammad Ishak mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Sulsel melalui Partai Golkar. Andi Muhammad Ishak mengungkapkan kagum dengan perjalanan kepemimpinan Anies. Menurutnya, Anies Baswedan punya jejak kepemimpinan sejak muda. Ditandai dengan Ketua OSIS se-Indonesia, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Rektor Universitas Paramadina, Menteri hingga Gubernur. Ketua Golkar Sulsel Taufan Pawe mengumpulkan 85 caleg DPRD Sulsel di Hotel Mercure Jalan AP Pektarani, Makassar, Minggu 10 Desember. Pertemuan tersebut dalam rangka bimbingan teknis, pengelolaan, dan pemahaman soal sistem informasi kampanye dan dana kampanye. Pada kesempatan itu, Taufan Pawe menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana kampanye, serta mengajak seluruh caleg untuk berkomitmen menjalankan proses kampanye secara etis.